fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Coba dibaca oleh abang itu. Bang apa namanya? Ya, coba kasih Kak. Ya. Faidil namanya. Namanya siapa? Raja. Oh, Raja. Raja luar biasa. Oke, coba baca Bang. Ini. Fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Iya. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Use Verdoven Middelen Ordonantie Ordonansi, oke. Apa saja nggak salah. 1927 nomor 278 Jo nomor 536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang tindak pidana narkotika pada tahun 1997. Dibuatlah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang menggantikan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976. Oke, lanjut terus. Lahirnya kedua undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Oke ya. Untuk fungsi itu regulasi ya, sejarah regulasi itu untuk peraturannya itu adalah ini ya sampai sekarang. Nah ini ya, nanti baca coba abang yang satu coba kiri. Itu untuk regulasi ya, sejarahnya dari situ dia sampai lahir ke undang-undang sekarang. Oke, untuk fungsinya ya. Itu untuk fungsi hukum ya, biar tahu nanti. Oke, lanjut Bang. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, tindak pidana narkotika semakin berkembang, tidak saja dimensi lokal tetapi dimensi internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda bangsa. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat jenis rumusan sanksi pidana, strafrecht dan perumusan lamanya, sanksi pidana, strafmat yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148. Oke, ya. Terima kasih ya sudah baca ya. Jadi di sini untuk sekarang seiring perkembangan jadi hukum itu dinamis, itu hukum ya, sama seperti ini. Teknologi semakin canggih, modus juga semakin canggih. Tahu modus operandi apa? Yang maksud modus operandi maksud tadi? Modus operandi, modus itu apa kira-kira? Seperti ini kan? Ini. Tetapi dimensi internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, banyak menimbulkan korban terutama generasi muda. Nah, ini regulasinya seperti 35 ini kan, modus ini. Maksudnya secara konvensional ya, untuk mengedarkan barang narkoba ini tadi. Coba siapa yang tahu selama ini yang terjadi sering nonton TV? Dengan cara bagaimana modusnya? Kita kemarin ada lihat tiba-tiba dia tiap ada sisi narkoba semua. Itu termasuk modus operandi nggak? Dia naik kapal kan, tapi ada beton, tapi di dalam semua narkoba untuk memuluskan kegiatannya ini. Itu salah satu modus operandi. Ada yang tahu lagi kira-kira modus itu bagaimana caranya mengelabui orang atau aparat hasil law enforcement ya? Apa siapa yang lagi yang tahu modus operandi biasanya? Coba siapa namanya? Kasih deh.
apa saja modus operandi dalam pelaksanaan ini di zaman sekarang yang lebih canggih sekarang, ya? Teknologi dan informasi lebih canggih. Apa kira-kira modusnya? Waktu itu pernah saya nonton Iya. film action juga. Oke. Kalau nggak salah judulnya The Corruption. Oke, corruption. Terus di dalam cerita tuh ada sebuah kopernya yang berisi uang. Orang menyangka itu uang. Iya. Namun itu adalah narkoba. Iya. Tetapi mereka untuk mendapatkan narkoba tersebut itu yang digunakan adalah pejabat-pejabat besar, dan di situ mereka untuk mendapatkan sebuah koper itu saling membunuh atau yang disebut dengan ada beberapa mafia di kalangan mereka tersebut. Oke. Tuh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Mantap idenya nih ya. Oke, itu salah satu modus. Ini kan semua kalangan masuk. Kalangan remaja seperti ini juga masuk kan begitu. Itu tadi mungkin high class. Dia masuk ke level high ya, masuk. Tapi dengan cara apa? Dia pakai dasi, pakai jas, pakai ini semua, pakai koper. Orangnya kan koper berarti berkas agreement, ini kontrak. Mungkin kan begitu kan? Padahal isinya adalah narkoba. Itu kalau di kalangan high class tadi. Betul, itu salah satu modus juga. Padahal dia memuluskan rencananya untuk memasukkan barang haram tadi. Ya nggak benar. Bagus. Ada lagi kira-kira nggak modus seperti itu? Bagus. Apalagi kira-kira yang cara pelaku bagaimana memuluskan barang ini ke ini? Coba. Oke. Coba kasih sama Bang apa nih? Ayah. Saya juga pernah nonton film judulnya Ya. The Millers. Oke. Di situ dia menyisipkan narkoba, disisipkan ke dalam bangku itu. Kan kursi itu ada busanya. Iya. Nah, busa itu diganti dengan narkoba itu. Kursi itu diganti dengan Narkoba dalamnya. di dalam. Nah, Oh, dimasukkan ke dalam Iya. kursi. Ya maksudnya ceritanya gimana tuh? cerita itu dia kayak di perbatasan gitu, terus bawa truk, terus kursi dari truk itu, kursi truk itu di dalamnya ada narkoba, terus sehingga orang itu bisa lewat perbatasan gitu. Oh, oke. Berarti dengan cara memuluskan barang ini tadi, ada mungkin orang membeli furniture ya atau barang-barang mebel ya, itu tapi barang itu dimasukkan ke dalam itu supaya lewat dari mulut, bisa lewat dari perbatasan ya. Nah, itu salah satu modus. Terus ada satu lagi yang Iya. dia menelan narkoba tersebut. Oh, menelan? Ya. Menelan langsung atau bagaimana? Ditelan langsung kayak udah dibungkus plastik. Oh, gitu. dibungkus plastik. Nanti keluarnya dari situ. Dari setelah pesan-pesan berikutnya. Iya, iya, oke, luar biasa. Itu salah satu modus. Terima kasih ya. Berarti salah satu adalah bagaimana yang memuluskan, misalnya mau lewat perbatasan. Nanti orang itu akan pelajari dulu, betul tadi. Pelajari dulu bagaimana nanti medannya, ya apa saja yang diangkut, yang tidak mencurigakan. Oh ini orang lihat, oh kursi udah aman lewat, furniture kan udah lewat. Ternyata isinya ini semua sudah barang-barang tadi. Ya, itu juga tadi yang tadi ya ditelan, gitu ya, pakai plastik ya, dalam pakai plastik, nanti keluar dari itu, ya betul. Itu salah satu modus operandi juga. Berarti pada paham ya, bagus, luar biasa. Karena itulah gunanya media ini, teknologi ini kan kita bisa mengetahui apa yang terjadi kalau kita sering mengupdate diri, kan begitu kan? Salah satunya. Ada satu lagi nggak kira-kira yang mau menyampaikan kira-kira modus apa lagi? Kan banyak tuh modusnya. Itu dari kalangan secara ini. Kadang-kadang banyak juga modus di kalangan remaja, di kalangan di perkantoran atau di pemuda-pemuda yang ini. Ada nggak kira-kira bisa masukkan lagi modus operandi seorang pelaku untuk memuluskan ini barang narkoba? Masih Pak? Terima kasih. Luar biasa ya, aktif ini. Jadi kita langsung aktif. Oke, lanjut. Jadi di suatu film yang saya tonton ada modusnya tuh Iya. bentuk rekreasi keluarga, Ya. pergi berlibur. Jadi Ya. dalam masuk liburan, dia masuk perbatasan tuh dengan nyamar seperti keluarga yang berlibur. Jadi padahal di dalam mobil bisnya tuh itu narkoba semua, tapi dia dalam bentuk keluarga perginya. Jadi orang polisi perbatasan itu nggak ada yang ngira di dalam busnya itu dan narkobanya.
Oke, modusnya itu berlibur keluarga. Jadi diletakkan di mobilnya. Ya. Di mana diletakkan itu, di dalam? Di dalam bagasinya. Di dalam bagasinya ya. Oke, dengan cara berlibur memasukkan. Jadi banyak itu termasuk modus juga. Itu masuk. Ini namanya modus operandi ya. Jadi kalau kita melihat modus operandi apa ya? Bagaimana cara dari si pelaku itu untuk memuluskan aksinya tadi sampai ke sasaran. Jadi kita juga sebagai pelajar nanti harus paham bagaimana cara-cara mereka menyusupi kita juga nanti. Seperti yang tadi salah satunya menyamar pura-pura aja dikasih. Nah itu harus sedini mungkin, harus benar-benar harus dipahami ya, karena akibat hukumnya ini dia. Oke, coba gimana? Ada. Coba yang kakak itu ke belakang. Coba kakaknya. Tidak apa-apa. Nggak usah takut salah. Nggak usah takut salah. Sudah ngomong aja nggak masalah. Jadi menurut kakak itu modus operandinya itu apa? Cara-caranya itu bisa memasukkan, apalagi di kalangan remaja apa gitu kan? Mungkin pernah baca atau tonton atau apa? Bagaimana? Jadi ingat ya, ini melakukan seperti yang tadi penangkapan tadi kan, itu harus dari penyamaran tadi, undercover. Kalau tidak akan terungkap. Makanya kadang kalau di kepolisian ada poluan tuh nyamar dia jadi seperti wanita ini kan, nggak benar naik ke atas kan, tapi dia mau minta itu. Nah itu salah satu teknik lidik gitu dia untuk mengungkap. Sama seperti mereka untuk memasukkan ini sampai ke sasaran pakai modus ini tadi, modus seperti tadi. Nah itu. Jadi kalau kita sudah paham nanti itu semua, bagaimana modus operandi mereka itu semua sudah enak kita untuk mengenal. Oh ini nggak jelas nih, ini nggak jelas nih. Oh ini udah paham, tidak terlena lagi dengan itu. Misalnya kalau dikasih udah paham, oh ini modus ini. Biar saya ketagihan nanti saya akan ini. Nah itu juga udah paham nanti kan? Oh ini modus ini ngasih-ngasih. Nah gitu loh. Jadi dari sekarang harus sudah benar-benar memahami. Gimana kak? Jadi saya pernah nonton film. Oke. Itu tentang polisi yang tim gabungan dari polisi yang tugasnya tuh nangkap pengedar narkoba. Jadi di film itu pengedarnya itu nyamar buka toko ayam, jualan ayam goreng. Padahal di dalam ayam itu ada narkobanya. Jadi dia ngedarin narkoba ke pembelinya itu, dimasukinnya ke dalam ayam goreng yang dia buat tadi. Oke, luar biasa ya. Coba segitunya lah melakukan penyamaan atau modus operandinya bagaimana untuk meloloskan ini. Dan di pelajar juga harus hati-hati benar. Tas kita jangan asal diletak. Kadang-kadang tas kita itu menjadi instrumen dia juga, alat dia untuk atau menjebak atau menjadi perantara atau ini bahaya. Kita kan memiliki tas nih, atau pergaulan kita. Kadang-kadang kita diajak, ayo sebentar aja kita ke diskotik ada, mau jumpa bagaimana? Sudah namanya kalau sudah ke sana, udah itu nggak benar. Hati-hati terjebak. Jadi kadang-kadang memang kan dari kita memang tidak ada melakukan itu, tapi karena sudah keadaan keadaan kita sudah genting di situ, tidak bisa terelakkan lagi, kita terjebak. Makanya sedini mungkin harus benar-benar kita untuk mawas diri. Coba, tidak ada mereka yang terang-terangan, udah deh ini, nggak ada yang terang-terangan. Kalau terang-terangan mereka memakai modus operandi tadi. Bagaimana kita sampai bisa terjerumus di sana? Itu tujuannya. Karena kan mereka harus belajar dan belajar. Tetapi coba, luar biasa berapa persen? Inilah yang harus tugas kita, ya, bersama-sama. Kita juga sendiri, ya, tugas dari kita dan juga sebagai instrumen bagaimana untuk memberitahu kepada teman kita yang lainnya supaya ini benar-benar tidak terjadi pada kita, baik pun teman-teman kita, ya, bisa terhindar. Karena apa? Kalau sudah terjadi, di samping dia ini terjalan oleh regulasi ini, ya, pasalnya di sini 111 sampai 28 ini ya,
juga menghancurkan masa depan kita. Ya, menghancurkan masa depan kita. Bisa ya, bisa kira-kira? Terpikir pun jangan tentang narkoba dari sekarang. Belajar, belajar dan belajar. Semangat. Ya, harus semangat. Itu yang paling utama. Ya, belajar, belajar dan belajar. Berarti ya untuk modus operandi, berarti sudah paham semua ya, luar biasa. Saya lihat dari sini sudah luar biasa nih. Jadi dengan adanya dari pemahaman tentang referensi, tentang regulasi, juga modus operandi, bentuk-bentuk barang, sebenarnya itu penting. Kalau sudah selesai, sudah paham belajar, sudah aman. Oh barangnya begini, oh nanti ancamannya begini, oh nanti modusnya begini kalau ini. Sudah kita paham yang sekarang, mudah-mudahan sudah aman. Itu yang penting. Supaya nanti kita jangan persiapkan kalian kan, oh ini gula ini, atau enak loh. Karena tadi kita belum ada tadi edukasi tentang ini, coba ketagihan selesai masuk regulasi ini, pasal ini masuk, undang-undang ini masuk, tubuh kita hancur, saraf kita pasti kena, akhirnya kurus dipanggil ya itu dia, ya. Hanya dari regulasinya ini, bentuknya ini, modus operandinya tadi, udah aman sebenarnya, ya. Jadi kita berharap yang di sini harus benar-benar untuk mengimplementasikannya. Tapi bukan hanya untuk kita lah sebagai instrumen juga di samping di sekolah, juga di sekeliling kita, adik-adik kita di rumah, tetangga kita, atau kita pas sholat di masjid kan kita duduk tuh, bicara juga sama mereka, kasih tahu yang sepatar kita. Edukasi aja nggak apa-apa. Kita ini sebagai, ini beruntung yang sekarang diundang oleh BNN ya kan, beruntung banget. Kita sebagai motornya, salah satu sebagai instrumen di sekolah, di rumah kita, dan di lingkungan kita. Jadi harus memahami pondasi kita adalah keimanan, itu paling utama juga. Jadi kita bisa melakukan langkah apapun yang ini kalau tanpa dikuatkan dengan keimanan kita, sia-sia. Sia-sia pasti. Harus keimanan paling utama. Pondasi, itu namanya pondasi kita. Ya, jadi seiring harus lakukan itu supaya cita-cita kita pun bisa terlaksana. Bisa ya, yang itu ini ya. Jadi modus operandi tadi sudah paham ya? Luar biasa, sini cerdas banget semua. Ini yang harus diharapkan memang begini, memang generasi muda yang brilian. Ingat ya, tidak ada manusia yang bodoh sebenarnya. Tidak, tetapi yang malas yang ada. Karena kita semua ini sama. Kita kan pemilik kata yang sama nih sebenarnya. Sama semua, tetapi kemauan, keuletan yang berbeda. Jangan berharap, luar biasa siapa itu ya? Sebenarnya enggak. Kita bisa sebenarnya. Bisa. Kita sama. Ini sama, pembedaannya sama semua di sini dikasih Tuhan. Hanya perbedaannya adalah ada yang ulet, ada yang malas, ada yang nggak mau tahu, ada yang pura-pura tidak mau tahu. Itu. Padahal untuk mencapai sukses, coba nanti dibaca dari sekarang biografi orang sukses. Ada nggak mereka seperti yang malas? Pasti tidak ada. Pasti ulet, konsisten, persisten, itu udah pasti. Jadi tidak ada orang sukses tanpa kerja keras. Jadi modus operandi udah paham ya? Nah ini dia. Hukum itu begitu juga undang-undang. Nanti tidak ini lagi berkembang terus. Akhirnya pasal ini dilakukan judicial review, Mahkamah Konstitusi tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Terus akhirnya dilahirkan putusan baru oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sumber hukum. Karena kan MK itu kan mengkaji masalah misalnya ada undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 atau ada undang-undang yang bertentangan dengan itu yang dikaji. Akhirnya nanti dilakukan judicial review, diuji, lahirlah nanti undang-undang baru. Berarti putusan MK itu adalah putusannya final dan mengikat. Dan seperti ini juga. Ini kan seperti yang tadi sudah sejarahnya tadi dari ini ya, ordonansi tadi sampai kayak sekarang tahun 2000. Ini nanti bisa kemungkinan lagi nanti karena tidak lain lagi dengan perkembangan
zaman, nanti ini bisa berubah lagi nanti tahun berapa gitu. Tetap itu nanti karena berkembang terus. Ya, jadi kita pun sekarang begitu, generasi muda yang sekarang harus pemikirannya juga harus terus maju dengan cara belajar tadi. Ya, oke. Kita masuk dalam undang-undang terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang yang dapat diancam dengan sanksi pidana ini. Coba salah satu baca ya. Sampai tadi Abang, coba Bang Abang. Suaranya ini kenapa? Ini sebenarnya melatih diri juga sebagai instrumen kita berbicara di depan publik. Jadi apa? Jadi sambil belajar. Jadi nanti begitu juga nanti kalau di sekolah, kembali ke sekolah nanti jangan takut untuk berbicara. Kalau menurut kita tanya, mulai dari sekarang harus aktif ya. Oke. Dalam undang-undang terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang yang dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni 1. Kategori pertama yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf A. Iya, oke, ini dulu ya. Untuk kategori-kategori nanti ini kan secara ini biar tahu aja. Jadi sebenarnya untuk penyidikan ini ya, untuk penyidikan. Jadi untuk ancaman, misalnya kalau orang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika atau prekursor ya, determinan ya, ini ada pasalnya. Ya, jadi dibagi yang tadi. Jadi orang yang menyimpan, memiliki, menguasai itu pasalnya ada di atas tersendiri. Itu nanti ya bisa di Undang-Undang tahun 2009 tadi ya. Nanti ada. Jadi orang memiliki ini. Jadi beda. Ada perbedaan, ancamannya pun berbeda. Gitu orang yang melakukan. Jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang melakukan, intinya dia melakukan perbuatan ini, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika atau prekursor ini pasal yang dikenakan adalah ini dia pasalnya. Ya, di undang-undang berapa tadi? Ada yang hafal nggak tadi? Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ya. Pokoknya terpikir kita narkoba. Udah ada regulasinya, ada undang-undangnya. Wah, selesai nih nanti saya kalau melakukan. Nah, itu loh ibaratnya. Ya, itu harus dipahami. Oke, ini yang pertama ya. Untuk yang melakukan memiliki, menyimpan. Coba yang kedua Bang apa? Udah. Jadi boleh awal ya. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 113 untuk narkotika golongan 1, pasal 118 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf B. Oke, ya. Ini sekilas saja ya, karena kan ini sebagai law enforcement yang ini ya, supaya pemahaman sekilas bahwa orang yang melakukan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ya, menyalurkan narkotika tadi itu dengan cara-cara tadi ya, dari negara lain ke kita dengan cara yang tadi masukkan ke apa itu modus operandinya, nanti pasalnya di sini supaya tahu aja nanti ya, supaya ini itu lebih frasa dari setiap pasal ini kan itu nanti setelah nanti sudah jadi jaksa, nanti sudah jadi hakim, itu nanti bisa ini. Tapi ini perlu pemahaman juga di kita secara umum ya. Oke, lanjut. Mungkin siapa? Ada di belakang boleh? Kak yang belakang. Nah, yang ketiga. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, dan pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf C. Ya, oke ya. Apabila ini kategori ini melakukan menawarkan, menjual, ini cenderung kita terjadi kalau nanti ada yang menyerahkan ini narkotika ya sebagai perantara ini. Jangan nanti kita belajar itu biasa, Dek, tolong antar nanti ke om yang di sana ya, di rumah sana. Itu jangan pernah kita langsung mengiyakan. Tanyakan barangnya apa, dari mana, untuk siapa, apa isinya. Harus. Ini banyak cenderung terjadi.
hanya kita nanti diiming-imingi uang berapa ratus ribu mungkin, dia tolong antar barang ini sebagai ini namanya nanti masuk ke sini perantara. Ya, perantara ya, itu beda. Kalau udah cakap hukum memang nanti ada pesannya lagi. Kalau kita masih di bawah umur, itu nanti ada ininya. Jadi dari sekarang itu benar-benar kita jeli ini, harus benar-benar apa? Berpikir jernih. Kadang-kadang kan dia ini ada bungkusan, kasih uang 100 ribu, dia uang yang merah ini kan, atau kasih dolar pula, $100 ya kan? Oh mantap kali katanya kan? Ya tapi ada syaratnya dia, apa antar barang ini ke hotel sana, kebetulan teman om di sana. Jangan tergiur, sama seperti tadi dikasih dulu barang ke kita, makan, itu kan karena gratis, nanti kecanduan akhirnya mencuri. Sama seperti ini. Karena kita tawarin tadi uang dolar tadi $100 kan, tolong diantar. Jangan terpikir. Jadi kalau pikir, oh barang apa nih om? Apa sih om? Dari mana? Itu siapa? Kita nggak kenal dia. Kalau kita nggak kenal, udah tutup. Tiba-tiba kita nggak kenal, tutup. Atau ada juga melalui teman kita, karena yang bilang, bro ini misalnya ada teman kita menyuruh, itu pun harus hati-hati. Pastikan barang itu apa. Segitunya sekarang ini itu harus benar-benar. Coba lihat tadi kan modus operandi tadi kan, ada yang diletakkan di sofa, ada yang dimasukkan di apa, ada yang ini. Mereka memakai tangan-tangan orang lain untuk memuluskan tujuannya. Jadi yang tadi ya harus benar. Walaupun melalui siapa kita nggak kenal, tidak tahu kepada siapa Marianta barang itu apa, walaupun kita dikasih uang, memang ibaratnya tergiur, memang itu banyak tergiur ibaratnya. Lumayan sekian $100 kali 14.000 berapa? $1.400.000. $100 kan satu lembar aja kan? $100 Amerika kan satu lembar aja kan? Kalau $100 kan satu lembar $1.400.000, sekarang $114.000 sekarang lagi naik kan? Nah, lagi naik itu. Aman om, terima kasih om, langsung antar barang. Pas mau sampai, kita ngajar udah diangkut. Masuk di sini nanti. Jadi ini hanya sekedar untuk mengetahui ya, bahwa oh iya, ternyata kalau saya ambil barang mengantar itu, ternyata ada perbuatannya. Makanya harus benar-benar barang itu siapa yang menyerahkan ke kita harus kenal. Barang itu apa saja kepada siapa, benar-benar teliti. Jadi jangan kita polos. Gitu. Ya bisa ya, itu namanya adalah mawas diri. Bisa ya? Siap, mantap. Nah, itu aja. Pointernya yang tadi itu aja, sebenarnya udah cukup, tapi ini hanya bumbu-bumbu. Yang tadi itu harus dicamkan yang tadi ya. Yang tadi itu harus dicamkan. Sudah selesai sebenarnya. Sudah dapat pointer dari pertemuan di sini sebelum sudah sampai. Kita sebagai instrumen nanti ke masyarakat lainnya nanti ya, baik teman-teman kita dari sekolah. Oke, kita paham ini ya sekilas. Untuk nanti untuk law enforcement itu penyidikannya. Jadi nggak perlu terlalu ini, nanti setelah ada nanti jadi jaksa hakim boleh. Tapi dari sekarang supaya tahu nanti ini barang perantara. Bisa ya? Dari sekarang harus di ini ya. Oke, baik di sekolah, baik di lingkungan kita, baik di masyarakat luas ya. Yang keempat. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 125 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf D. Ya oke ya. Jadi yang kategori 4 ini adalah ini perbuatan yang mengirim, mengangkut atau mentransit. Jadi di pikiran kita bukan hanya barang itu saja, misalnya orang menggunakan itu kena. Cuma yang tadi menjadi perantara, menjadi orang yang mengangkut, menjadi semua ada diatur. Jadi supaya tahu secara umum ya perbuatan atau delik ya namanya bahasa bakinangnya perbuatan. Inilah dia kategori-kategorinya. Harus bisa ya nanti dipahami ya, supaya nanti kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan itu. Dan bukan hanya untuk kita minta tolong juga, kita sebagai instrumen juga ke masyarakat lainnya atau teman-teman ya. Dan di sini bagus, luar biasa nih. Oke, bentuk sanksi pidana. Coba mungkin
Ada yang baca coba bang apa yang tadi? Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika antara lain: A. Tindak pidana orang tua atau wali yang sengaja tidak melapor dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, pasal 128, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Oke, ya, ini sangat rentan ini. Kadang-kadang banyak orang tua yang kaya raya itu semua, kadang-kadang anaknya ada terlanjur melakukan ini. Dia tahu, nanti kasih tahu juga sama orang tua, Ma, Pa, apabila ada teman-teman juga yang anaknya sudah pecandu tetapi tidak dilaporkan, ada lupa sanksinya. Nanti kasih tahu. Kadang-kadang kan orang tua banyak yang nggak tahu itu. Padahal kalau misalnya itu dilaporkan untuk, kan bisa ya Bu ya, itu rehabilitasi kan Bu. Misalnya anaknya sudah ini diselamatkan, nanti ada caranya, bisa nanti ke BNN. Kalau anak ada, bukan langsung dipidana. Bahkan kalau tidak dilaporkan, inilah menjadi perbuatan pidana ini. Ancamannya ini kurungan 6 bulan. Kalau tidak melaporkan, siapa tahu mungkin, sekarang nggak usah malu. Misalnya ada saudara kita, mungkin ada orang kami sana, mama kita atau bapak kita tidak melaporkan, kasih tahu regulasinya nih, ancamannya. Pak, kalau tidak melaporkan, yang diduga ada saudara kita yang mengalami ini, ya, kecanduan ini, dapat sanksi pidana. Atau siapa tahu mama lagi arisan. Yang biasa kan mama sekali sebulan arisan kan? Arisan sekali arisan 10 juta sebulan kan? Luar biasa kan? Arisan kan? Tapi jadi tahu yang saya dulu pusing, pecandu lagi gitu. Tapi tidak disampaikan. Nah itu perlu nanti kita menyampaikan ini kepada orang tua. Nggak apa-apa, supaya nanti orang tua kita itu menyampaikan nanti pada waktu arisan kepada orang tuanya yang anaknya saat ini mengalami ini. Ya, jadi kadang-kadang orang tua banyak nggak tahu perbuatannya itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum. Tidak melaporkan bahwa anak pecandu sengaja, ya, baik yang belum cukup umur ya ini, berarti kan cenderung pelajar. Cakap hukum atau cukup hukum, cakap hukum atau dikatakan dewasa secara undang-undang umurnya berapa? 17 tahun ke bawah itu dikatakan anak. Menurut undang-undang perlindungan anak, bahwa anak itu dikatakan adalah umurnya itu 17 tahun ke bawah. Ya, jadi nanti kalau orang tua ini yang belum cukup umur secara undang-undang, ya, beliau bisa diancam 6 bulan kurungan gitu. Ya, bisa ya. Jadi semangat. Jadi banyak nanti tugas kita. Di samping yang tadi, sekolah, di lingkungan ini semua, orang tua sampaikan ini supaya itu juga sudah menjadi amal bagi kita. Itu amal. Misalnya si kakak ini nyampaikan seperti itu kan, ada nanti orang tua menyampaikan ini, ternyata disampaikan nanti ada yang pecandu, kan bisa dilaporkan langsung nanti ke BNN. Nanti ada caranya, nanti bagaimana cara melaporkan supaya ini, kalau dilaporkan segera nanti kena kurungan. Itu sudah, kita sudah dapat amal dari Yang Maha Kuasa, sudah pasti. Ya, itu lebih besar daripada uang sekian miliar. Anda sudah menyelamatkan nyawa orang, sudah menyelamatkan kehidupan seseorang, gitu loh. Karena sudah namanya pecandu, di samping dia sudah akan menuntut hukum tadi, kesehatannya itu menurun terus. Itu dampaknya sampai menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sampaikan yang tadi, kita sudah menjadi salah satu faktor menyelamatkan orang. Berarti pahala kita indah, besar. Ya, kita ada berapa orang ini kan? Satu orang aja, yang satu yang terselamatkan tadi, udah berapa? Nanti dilakukan secara simultan, terus menerus, ya kan? Ada terus. Itu jadi pemahaman itu harus ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan nanti ya. Bahwa apabila orang tua tidak melakukan, pidana. Sampaikan nanti. Oke, yang coba salah satu baca. Salah satu, ya boleh. Ya. Begini hobi sini ya, ini aja, dapat air kalem aja. Bisa kalau. Yang poin B,
Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pasal 130 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 kali. Dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa A. pencabutan izin usaha dan atau B. pencabutan status badan hukum. Nah ini rawan ya. Mungkin bapak kita bekerja di satu perusahaan korporasi, boleh kasih tahu nanti bacakan itu kan ini bapak pulang ya sama kita. Tidak pulang kan? Nanti bacakan tidak apa-apa. Siapa tahu bapak di perusahaan seperti yang tadi bawa tas di kalangan elit tadi kan, terjadi si narkoba. Kan begitu. Padahal misalnya orang tua kita sebagai owner di sana, sebagai pemilik misalnya, dilakukan ini, di samping dia dapat pidana, tapi dia tidak melakukan memang ini, ya, tidak pidana oleh korporasi, dipidana dengan pidana penjara, pidana dengan pemberatan, 3 kali dari korporasi dapat. Jadi ancamannya 3 kali lipat dari ancaman yang ada itu nanti. Ditambah lagi pemberatannya apa? Mencabut izin korporasi, yaitu tambahan pencabutan izin, pencabutan status badan usaha, badan hukumnya. Berat. Nanti boleh itu sambil jalan ya, karena siapa tahu orang tua kita misalnya ini ada seperti itu, sampaikan supaya dia tahu nanti jalan teman-temannya asik-asik bawa tas main, orang tua kita nggak tahu sebagai owner di situ kan. Nggak apa-apa, kasih aja. Jadi ini perlu regulasinya ya. Ini yang sekilas. Lanjut yang C. Ya. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pasal 131 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana dengan paling banyak 50 juta rupiah. Ya, itu ya. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika di pasal 131 itu dipidana penjara 1 tahun. Jadi bukan hanya di kalangan di rumah saja. Misalnya ini tadi tidak pidana bagi orang tidak melaporkan tindak pidana. Misalnya di lingkungan kita, karena kan sering nggak kita pulang banyak gerombolan-gerombolan kadang-kadang di suatu tempat gitu kan. Ternyata mereka di situ melakukan ini menggunakan narkoba misalnya. Tapi kita tahu, ternyata sudah tahu, kita tidak melaporkan. Kadang-kadang cenderung karena takut ya, takut apa gitu ya. Tapi kalau kita laporkan, dijamin kerahasiaan dari kita itu akan dirahasiakan. Misalnya kan kita nih ada melihat orang seperti itu, langsung sampaikan mungkin ke pos terdekat atau mungkin ada bimas, biasa apa ya, babin kamtimas terdekat. Misalnya kita di lapangan nih, di lingkungan kita ada yang seperti itu, dan sekarang boleh minta atau kasih ke bapak ke ini, minta nomor HP babin kamtimas. Nanti sumber yang memberikan ke dia nanti ke babinnya, Pak tolong Pak, kayaknya diduga di situ sering menggunakan narkoba misalnya di rumah ini atau di pojok sana atau di mana. Sampaikan kan sekarang babin kamtimas itu setiap lurah ada yang menaungi. Nanti boleh disampaikan. Supaya apa? Peran kita tadi menyampaikan itu sudah salah satu peran serta pemberantasan tidak pidana narkotika tadi. Karena untuk diingat, setiap pemberantasan tidak pidana apapun termasuk narkoba ini kalau semua dibebankan kepada para law enforcement, penegak hukum, itu tidak akan sempurna dia. Tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Karena kan tidak semua penegak hukum atau law enforcement itu mengetahui. Jadi peran dari masyarakat mengetahui di sana informasi. Jadi peran serta dari masyarakatlah yang paling besar untuk menuntaskan suatu tindak pidana atau delik. Nah itu dia. Berarti salah satu adalah kita hadir di sana sebagai peran serta mobil masyarakat. Itu tadi. Ya, jadi itu harus dibantu dari sekarang. Makanya ini kalau ada di lingkungan kita, kalau kita mungkin tidak langsung ke kantor kepolisiannya atau ke ini mungkin cukup jauh jarak atau bagaimana, nanti cukup ke babin kamtipmasnya ada yang di lokasi di daerah kita kan ada perwakilan, atau mungkin ke RT RW boleh langsung ke babin kamtipmas, mungkin melalui papa minta nomor HP-nya atau kita langsung. Tidak apa-apa kalau kita sekarang tip, ya kan perlu usaha siapa tahu kita bagaimana di sana, boleh menghubungi. Kalau nggak diangkat langsung SMS, ada kejadian begini, boleh, tidak apa-apa. Itu akan dirahasiakan nanti identitas kita.
itu sudah sangat mendukung kinerja dari para penegak hukum selaku law enforcement, gitu ya. Jadi banyak kan? Jadi kadang-kadang masyarakat sebenarnya banyak tugas tanggung jawabnya bersama-sama melakukan penegakan hukum. Sebenarnya yang penting tadi kalau dilakukan secara sinergi bersama-sama masyarakat, stakeholder, sudah aman sebenarnya. Jadi inilah mulai sekarang udah bagus ini terobosan karena dari sini ini mungkin berarti kan sudah edukasi sudah ada nih. Nanti mengembang seberapa tahun nanti udah berapa orang? 10 nih. 2, 4, 6, 10 tambah 10 lagi nanti 10 lagi kita bicara di sekolah selama 2 tahun seperti baca pasal tadi, setahun sehari 1 pasal, 1 tahun 365 hari 365 pasal, sama seperti ini, 1 hari mungkin 1 KKN, besoknya mungkin ada 1, sama selama setahun juga 365 orang yang sudah mengetahui ini nanti, berarti kan akan dihindari. Oh dampaknya begini, oh ini akibatnya, oh modus operandinya begini, oh ini yang dilakukan orang tua kalau misalnya mengetahui, oh ini yang dilakukan oleh masyarakat apabila itu. Nanti kalau sampaikan di temannya, selama setahun dari 1 orang aja sudah 365 orang, dari 10 orang sudah berapa? 3.000, ya 3.065 kan? Yang sudah terselamatkan. Itu sebenarnya yang dilihat oleh para BNN luar biasa. Jadi sudah bisa dilihat perspektif ke depan itu apa gitu loh. Jadi memang dari generasi inilah yang harus diberikan edukasi yang matang supaya bisa mempersiapkan diri, bisa menjadi instrumen, bisa menjadi pelaku langsung untuk melakukan bagaimana menghindari ini gitu loh. Ya, bagus kira-kira ya, cukup ya. Oke, lanjut, bisa baca yang lain. Bang, mana tadi apa? Nah itu, baca. D. Tindak pidana terhadap percobaan dan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor, pasal 132 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Ayat 2, apabila dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3. Ayat 3, pemberatan pidana pada ayat 2 tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Oke, jelas ya kalau ini ya. Tindak pidana terhadap percobaan pemufakatan jahat melawan tindak narkotika ini bermufakat. Misalnya begini, udah tahu itu barang yang nggak jelas. Misalnya barang narkoba udah tahu nggak jelas, tetapi juga ikut kerjasama bermufakat dia untuk melakukan seperti hal tadi, bisa memproduksi, bisa mengedarkan, bisa semua, itu permufakatan bersama-sama. Dia tahu barang itu tidak benar, itu maksudnya ya. Bagus. Jadi ancamannya itu ini dia yang tadi. Oke, mungkin langsung boleh ke yang E. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak, pasal 133 ayat 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Ayat 2, apabila membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ya, terima kasih ya. Jadi jelas ya. Ya, kalau misalnya tindak pidana narkoba ini yang menyuruh tadi, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak, ini ancamannya sangat berat. Ya, seorang anak. Jadi anak tadi itu adalah anak yang belum yang berumur di bawah 17 tahun. Itu yang dikategorikan sebagai anak, sebagaimana diatur undang-undang perlindungan anak ya. Jadi kalau misalnya ada yang membujuk, karena anak kan polos nih, nggak tahu
dibujuk atau dirayu atau diancam, dipaksa. Tapi itu nanti kan dibuktikan. Jangan nanti, oh karena saya dipaksa, oh karena saya dibujuk, karena saya ini. Itu kan perlu pembuktian secara undang-undang. Tidak serta-merta, oh saya dipaksa. Enggak. Tetap nanti dibuktikan bagaimana cara pemaksaannya, bagaimana cara membujuknya. Misalnya seperti nanti kan masih umur di bawah umur, kan masih anak kan. Secara di mata hukum masih anak nih. Oh saya karena dipaksa abang itu. Misalnya. Itu nanti harus dikaji lagi apa yang dimaksud dengan paksa. Itu ada. Apakah dipaksa dengan pisau atau mungkin mau dihajar pakai apa? Itu akan dibuktikan pemaksaan baik. Tapi kalau hanya matanya besar gini aja, bukan dipaksa. Berarti sama-sama menikmati dia. Kamu kalau dari awas ya, kalau hanya begitu nggak masuk unsur paksanya. Makanya kalau kita melihat di KUHP itu ada pasal 368 dipaksa ya, itu harus dibuktikan bagaimana pemaksaannya. Ya, ini membujuknya juga bagaimana harus. Tapi kalau ini terjadi misalnya dilakukan terhadap anak yang belum cukup umur, itu luar biasa nih. Ancamannya ini minimal 5 tahun ya, sampai 15 tahun. Kalau misalnya anak di bawah umur itu dibujuk melakukan, nggak paham di situ ya, dibujuk, anak tidak mengerti. Nah itu dia. Jadi dari sekarang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar dilakukan terhadap narkoba.